Dugaan pengelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tengah mendapatkan sorotan masyarakat. Sementara itu pada 27 Oktober lalu, KPK mengumumkan dugaan korupsi terkait WUSH sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025. Bagaimana seharusnya langkah KPK dan potensi kerawanan korupsi dalam proyek besar seperti ini? Kami akan bahasnya bersama penyidik KPK periode 2013 hingga 2021, Yudi Purnomo. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama Jopos TV. Sama-sama, Mbak. Ya, Mas Yudi, di tahap penyelidikan ini KPK mengumpulkan informasi dan bukti awal untuk memastikan apakah ada tindak pidana di kasus WUSH. Apa indikator yang biasanya menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan markup oleh KPK? Ya, tentu pintu masuk pertama bisa jadi dari adanya laporan masyarakat, kemudian yang kedua juga adanya proactive investigation gitu ya. Dan kemudian ada semacam informasi-informasi yang memberikan masukan terkait dengan data, kemudian juga dokumen dan juga ada calon-calon saksi yang kemudian penyelidik mampu untuk membuat yang dinamakan dengan hipotesis. Ya, dan kemudian ada keyakinan bahwa ini adalah ada dugaan tindak pidana korupsi sehingga diperlukan investigasi ataupun penyelidikan awal sehingga nanti akan makin terang terkait dengan peristiwa pidananya ataupun juga ditemukan bukti-bukti permulaan. Jadi saya pikir ini adalah langkah tepat yang dilakukan oleh KPK ya, karena kalau misalnya ada suatu kasus itu ternyata tidak memenuhi kriteria KPK, tentu jangankan sampai penyelidikan, di bagian pengaduan masyarakat saja sudah dihentikan. Artinya saat ini kita tahu bahwa KPK telah melakukan penyelidikan yang dianggap yang merupakan prosedur awal terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi bagi saya ini sebuah hal yang bagus ya. Apapun hasilnya tentu akan kita tunggu ya, karena penyelidik KPK sekarang kan sudah bekerja dan bukan hanya pada bulan ini ya kan begitu ramainya kegaduhan terkait dengan kereta api cepat, tetapi ternyata juga sudah mulai dari bulan Januari ya atau awal tahun. Seperti itu, Mbak. Ya, Mas Yudi, seberapa kompleks biasanya penanganan kasus dugaan markup proyek infrastruktur sebesar ini? Sebenarnya kan tidak terlalu kompleks, Mbak ya, sederhana karena penyelidik akan melihat dari sisi perencanaan, pembiayaan, pekerjaan, ya termasuk barang-barang yang diserah terimakan dan pengoperasiannya. Jadi hal-hal seperti itulah yang menjadi ya concern awal penyelidik, karena memang di awal penyelidik itu kan masih meraba-raba ya di mana tindak pidana korupsi yang akan lebih kuat untuk segera ditangani. Apakah di bagian perencanaan ketika ada pemufakatan jahat, apakah di bagian pembiayaan ketika ada markup, kemudian ketika ada kerugian negara terkait dengan pembangunan stasiun, pembelian kereta, ya, termasuk juga pembangunan rel, pembebasan lahan, ya, kemudian juga pengoperasional. Bisa adakah operasional-operasional yang ternyata operasional tersebut ya menjadi sarana untuk korup karena terbukti dana-dananya ada yang fiktif ya, di markup dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Ya, berdasarkan pengalaman sebagai penyidik KPK, apa tahapan selanjutnya yang akan diambil lembaga anti rasuah untuk menangani kasus ini? Ya, karena kasus ini sudah diselidiki dari awal tahun, pasti saya yakin akan banyak bukti-bukti, dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh KPK. Namun karena belum naik ke penyidikan, artinya belum ditemukan bukti permulaan ya untuk menaikkan status. Tapi saya yakin bahwa 10 bulan ini bisa menjadi tonggak KPK dan kita harap bahwa ketika kasus ini pun ramai, ya KPK akan lebih semakin giat seperti itu, Mbak. Ya, proyek kereta cepat atau WUS melibatkan banyak pihak termasuk BUMN dan investor asing. Apa tantangan terbesar KPK bila kasus ini naik ke tahap penyidikan? Saya pikir KPK adalah lembaga independen, ya tidak ada tantangan yang berarti menurut saya ya, asal KPK tetap tegak lurus terhadap hukum yang berlaku. Oke.
Apa pelajaran dari kasus-kasus proyek besar sebelumnya yang bisa diterapkan KPK agar penyelidikan ini tidak terhambat? Ya, sebenarnya penyelidik-penyelidik yang ada di KPK kan teman-teman saya juga, yang mereka pun sudah mempunyai pengalaman kerja di KPK hampir 20 tahun ya, dengan kasus-kasus yang dulu lebih besar dari kasus WUS ya, dan kemudian mempunyai tipologi, mempunyai karakter yang sama, karena memang konstruksi ya itu-itu aja korupsinya, entah itu ada kickback, entah itu markup, ya entah itu fiktif, apalagi mangkrak. Jadi banyak lah Mbak yang tentu bagi saya positif yang bisa dilakukan oleh KPK. Sekarang bagi saya nggak akan mengajarkan teman-teman penyelidik berenang ya, karena mereka pasti sudah paham ke arahnya. Nah, sekarang tinggal ya bagaimana pimpinan KPK untuk segera mempercepat, untuk segera memanggil kepada penyelidik KPK untuk segera melakukan ekspos apakah telah ditemukan bukti permulaan atau tidak dari 10 bulan bekerja itu. Begitu, Mbak. Mungkin kasus ini dihentikan bila KPK tidak menemukan bukti yang cukup. Yo memang semua ada kemungkinan ya karena memang di dalam undang-undang KPK sendiri KPK bisa menghentikan penyelidikan ya jadi tidak harus semua naik ke penyidikan dan terakhir kan kemarin terkait dengan penyelidikan sumber waras ya kan dihentikan gitu. Jadi ini dan KPK juga sudah banyak menghentikan penyelidikan. Jadi memang jangan euforia dulu itu penting gitu kan. Makanya kita kawal. Jangan sampai nanti malah zong gitu kan terkait dengan kasus ini. Begitu, Mbak. Ya, menurut Mas Yudi, bagaimana seharusnya transparansi dan akuntabilitas proyek infrastruktur strategis nasional diperkuat agar kasus serupa tidak terulang? Ya seharusnya kita sudah tahu bahwa kasus-kasus mega terkait dengan mercusuar itu pasti akan ada korup lah karena kita masih belum percaya integritas para pejabat negeri kita. Kita tahu bahwa pejabat negeri kita ini kan setiap ada kesempatan mereka akan korup. Itulah sebabnya ya maka ke depannya harus benar-benar ada pengawasan. Harus yang megang proyek ini adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tidak memanfaatkan jabatan, aji mumpung, kekuasaan dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Ya, kalau Mas Yudi sendiri melihat proyek kereta cepat atau WUS ini seperti apa, Mas? Ya, tentu saya melihat bahwa sebenarnya kan ini kan manfaatnya jelas ada ya. Saya pun juga sudah 2 kali naik bus gitu ya. Dan begitu cepat sampai ke Bandung sehingga saya tidak perlu menginap juga. Jadi nanti pulang sore gitu kan kembali ke Jakarta dalam waktu setengah jam matahari masih ada gitu ya. Istilahnya sebenarnya ini bermanfaat. Yang tetapi tentu kita tidak mau mentolerir ketika tadi ada korupsi di sana. Karena saya berharap bahwa KPK kan tentu juga sudah menggandeng auditor ya entah dari BPK atau instansi lainnya ya untuk mengaudit. Ya saya pikir semua harus diaudit ya. Audit kinerja, audit keuangan, audit pembangunan ya, audit keselamatan. Apalagi kita tahu bahwa ini kan operasionalnya rugi ya. Kita harap bahwa dengan ini siapa tahu ya dengan audit ini ada kos-kos yang seharusnya tidak keluar itu bisa untuk ditekan. Ini kan bisa mengurangi kerugian dan kemudian bisa menambah pendapatan yang sehingga kemudian ya akan ada surplus ya sehingga kemudian bisa untuk membayar bunga sekaligus utang pokok. Jadi sebenarnya ini masih panjang dan saya berharap bahwa ini kan juga mau sampai Jakarta Surabaya ya. Makanya ini harus benar-benar di apa eh, di diusut secara tuntas ya. Yang pertama, yang kedua ya kita berharap masyarakat juga walaupun sedang ada pengusutan kereta api cepat ya tetap menggunakan kereta api cepat seperti itu supaya tadi jangan sampai terjadi gejolak sehingga banyak yang tidak menggunakan kereta api cepat nanti malah kontraproduktif seperti itu Pak. Gunakan saja gitu kan penyelidikan berlanjut ya orang yang akan kena adalah misalnya kalau ada yang kena adalah orang-orang yang bersalah dan korupsi kan begitu. Ya, masyarakat menilai KPK saat ini beberapa kasus begitu sedikit lambat seperti dalam menentukan tersangka dalam kasus korupsi, dugaan kasus korupsi haji. Nah, apakah menurut Mas Yudi hal serupa akan terjadi dalam dugaan markup dari kereta cepat ini? Ya, saya pribadi memang kita belum tahu ya karena masih sedikit sekali informasi yang diberikan oleh KPK. Mereka hanya baru mengatakan ada markup gitu kan. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana perkembangan yang mereka sampaikan. Jadi kita tunggu saja. Ya kalau kemudian KPK melenceng seperti biasa ya kita akan terus mengkritisi begitu Mbak.
Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV penyidik KPK periode 2013 hingga 2021 Yudi Purnomo.